Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, dimanapun kita berada. Mudah-mudahan pada pagi yang cerah ini kita masih diberi rasa semangat di dalam jiwa kita, dan semoga keselamatan dan rahmat senantiasa tercurah limpahkan kepada kita semua. Nah, pada kesempatan pagi ini, insya Allah saya akan mewakili teman-teman dari kelompok 3 untuk menyampaikan sedikit materi dari mata kuliah komunikasi antar pribadi yang diamanahkan kepada kelompok kami. Materinya itu berkaitan dengan atraksi interpersonal. Ya. Ada atraksi, ada interpersonal. Jadi ini terdiri dari dua kata yang ketika dua kata itu digabungkan itu akan memberikan makna yang sempurna, satu makna yang bisa kita pahami tentunya. Nah, mungkin lebih baiknya kita bahas dulu gitu ya. Apa itu atraksi, apa itu interpersonal. Nah, teman-teman, kira-kira kalau misalkan kita itu dengar kata atraksi, itu apa yang ada di benak kita kira-kira? Oh, tentunya mungkin kalau dengar kata atraksi, wah, lompat di atas tali, jalan di atas tali gitu. Atau flying terapi ya, yang suka memberikan pertunjukan-pertunjukan gitu, atau main bola api, lompat-lompat di lingkaran api ya. Yang mungkin di benak kita atraksi itu yang begitu-gitulah istilahnya, yang ketika kita menonton suatu pertunjukan yang di dalamnya itu ditampilkan, diperagakan sesuatu yang tidak bisa dilakukan sama orang lain gitu, khusus sama mereka yang melakukan itu aja ya. Itu mungkin di benak kita terpikir seperti itu, yang namanya atraksi. Atraksi itu sesuatu yang bahaya-bahaya gitu kayak kan. Nah, tapi teman-teman tahu nggak kalau yang dimaksud dari atraksi di sini itu bukan atraksi yang seperti itu. Nah, makanya perlu bagi kita di sini buat memahami apa kata dari atraksi itu sendiri. Ya, ini daftar kelompoknya, kemudian kita bahas berkenaan dengan atraksi. Jadi atraksi itu ya teman-teman itu berasal dari bahasa Latin. Ya, yang kalau dijabarin itu dari dua suku kata. Atraher ya, et artinya itu menuju, kemudian traher itu artinya menarik, menuju, menarik. Apa sih? Kok malah bikin bingung menuju, menarik itu tuh gimana ya? Mungkin gini simpelnya. Jadi atraksi itu adalah ketertarikan ya. Jadi ada sesuatu yang menarik dalam satu objek ya, itu yang membuat diri kita itu merasa ingin mendekatkan diri ke sesuatu yang menarik itu, entah menikmatinya atau mungkin mendekatinya, terus menjalin hubungan dengannya dan lain sebagainya. Makanya ketika kata atraksi ini diintegrasikan dengan interpersonal ya, kita sama-sama tahu makna dari interpersonal itu interpersonal ya. Personal itu ya person ya, diri sendiri satu orang. Nah, kemudian inter itu menunjukkan bahwasanya banyak, lebih luas gitu. Antar. Kalau kita nasional ya ruang lingkup negara kita. Nah, kalau internasional berarti hubungannya kaitannya dengan negara-negara lain di luar negara kita. Nah, begitupun dengan interpersonal. Personal adalah diri kita, dan interpersonal adalah berkaitan dengan personal lainnya di luar diri kita. Jadi, secara simpelnya itu bisa dipahami bahwasanya atraksi interpersonal adalah ketertarikan jiwa kita, diri kita kepada personal di luar kita. Nah, bisa dipahamin ya.
Jadi istilahnya mah kalau bahasa kita itu bisa dimaknai chemistry gitu ya. Chemistry. Tahu chemistry? Ya, kita biasa sebut kata chemistry gitu. Itu dua orang itu sudah ketemu chemistry-nya. Jadi kalau orang itu udah menemukan chemistry-nya, itu tuh orang itu tuh bakal deket. Dua orang, katakanlah dua orang itu tuh bakal deket banget, lengket banget. Kemana-mana itu selalu berdua, udah kayak sendal ya, sepasang gitu. Itu berdua terus kemana-mana. Itu kalau udah ketemu chemistry-nya, udah saling terkait, aku dan kamu saling terkait, itu bisa menyatukan aku dan kamu menjadi kita, gitu kurang lebihnya ya. Jadi aku tertarik sama kamu, kamu tertarik sama aku, karena saling tertarik, jadi aku dan kamu menjadi kita, kemana-mana bareng, melakukan aktivitas bersama dan seterusnya. Nah, atraksi interpersonal ini terjadi itu tuh bukan karena apa adanya gitu, ujung-ujung terjadi, ujung-ujung tertarik dan sebagainya. Itu biasanya ada faktor-faktor penyebabnya. Nah, kita di sini juga akan bahas tentang faktor-faktor penyebabnya. Faktor timbulnya atraksi interpersonal. Ya. Yang pertama bisa dilihat di sini adalah adanya kesamaan karakteristik personal. Ya, jadi kita merasa tertarik sama orang lain itu karena kita itu melihat ada faktor-faktor, sisi-sisi, aspek-aspek di orang itu tuh yang sama kayak kita. Misalnya nilai-nilai. Oh, iya, aku tertarik sama dia karena dia baik, jujur dan lain sebagainya gitu. Karena aku suka orang yang jujur dan dia adalah orang yang jujur, jadi aku tertarik, aku mendekatkan diri ke dia. Terjadilah komunikasi di situ. Ya, terjadilah hubungan di situ. Terjadilah interaksi di situ. Sehingga semakin mendekatkan dua orang itu. Jadi teman, sahabat, partner dan seterusnya. Nah, karena sikap mungkin, karena keyakinan, ya, tingkat sosioekonomis, ya, agama, ideologis, kecenderungan saling menyukai dan seterusnya. Jadi ada beberapa karakteristik yang sama di antara dua person itu, sehingga menimbulkan atraksi interpersonal. Kemudian yang kedua, tekanan emosional atau stres. Nah, ini juga bisa menjadi penyebab terjadinya atraksi interpersonal. Loh, kok bisa? Iya. Nih, ketika kita merasa stres, penat pikiran, butuh cerita, butuh curhat dan lain sebagainya, otomatis kita membutuhkan telinga untuk mendengarkan apa-apa yang menjadi keluh kesah kita, ya enggak? Nah, ketika kita itu datang, nemuin tuh, ada datang satu orang atau beberapa orang ya, itu tuh yang mau mendengarkan kita ya dengan sabar, kemudian nggak motong cerita kita, bahkan memberikan solusi ke kita. Nah, atau nggak tertarik tuh kalau ada orang kayak gitu? Ya, otomatis kan, oh ya Allah, aku cerita ke kakakku nggak didengerin, aku cerita ke adekku nggak didengerin, tapi ada satu orang di luar keluargaku itu tuh yang bisa mendengarkan keluh kesahku gitu. Aku tertarik sama orang ini, aku pengen berteman sama orang ini. Nah, itu. Jadi karena tekanan emosional. Dalam hal ini adalah stres. Mungkin kita punya beban, punya masalah yang ingin diceritakan, kemudian udah cerita sana sini dan sebagainya, tapi belum ada yang bisa memahami. Tiba-tiba ada orang yang bisa memahami, situ akan terjadi atraksi interpersonal. Ya, gitu ya teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah nomor 3, harga diri yang rendah. Ini kalau saya lebih tepatkan itu minder lah ya. Jadi kita ngerasa minder karena kita ngerasa bahwasanya kita nggak punya sesuatu apapun, membandingkan diri kita dengan orang lain gitu ya. Aku mah apa tuh gitu ya. Terus dibandingkan kamu yang begini. Nah, ketika kita nemuinnya orang yang tidak bisa menyesuaikan dengan apa yang kita rasain, ya di situ akan menimbulkan resistensi gitu ya, kurang lebihnya. Wah iyalah, aku mah pede, aku mah pinter gitu kan, gak kayak kamu. Nah, kalau nemu orang kayak gitu, kira-kira bakal terjadi atraksi interpersonal gitu. Nah, yang ada benci, kemudian terjadi resistensi, menghindari dan seterusnya. Nah,
Tapi kalau misalnya ada, enggak, kamu bukannya nggak bisa, kamu bukannya nggak punya sesuatu, kamu punya sesuatu yang indah dalam diri kamu, hanya saja kamu belum menemukan itu, atau hanya saja kamu belum punya seseorang yang bisa membantu kamu menemukan itu. Jadi dikasih tahu dari hati ke hati dan seterusnya. Nah, kira-kira kalau ketemu orang kayak gitu gimana? Seneng ya kan diri kita, hati kita seneng, bahagia dan seterusnya. Akhirnya, wah saya tertarik nih, ini orang kayaknya bisa memahami rasa minder saya nih. Karena nasihat-nasihat dia, saya itu bisa lebih percaya diri lagi nih. Saya berteman sama dia, bersahabat sama dia. Saya akhirnya berkembang bertingkat dari teman, sahabat, jadi partner. Bahkan kalau lawan jenis itu bisa jadi jodoh gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah isolasi sosial. Isolasi sosial adalah pengalaman yang tidak enak bagi orang yang terisolasi. Narapidana, petugas limba, dan penghuni pulau terpencil, kehadiran manusia merupakan kebahagiaan gitu. Jadi ketika katakanlah kita itu seorang tentara yang ditugaskan sama negara itu untuk menjaga perbatasan tengah hutan gitu, katakanlah begitu ya. Nah, itu sendirian atau cuma berapa orang doang, itu rasanya tuh, yang namanya manusia itu makhluk sosial, butuh sosial, ya enggak? Nah, ketika ngerasa kesepian, hati itu ngerasa gundah gulana dan lain sebagainya, tiba-tiba kita mendapatkan teman ya yang bisa menjadi pelipur lara dan seterusnya gitu. Akhirnya di situ terjadi atraksi interpersonal. Jadi ngerasa ada yang nemenin, nggak ngerasa sendiri lagi dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah faktor situasional. Faktor situasional ini terbagi menjadi 4 macam, yaitu daya tarik fisik, ganjaran, familiarity ya, kemudian kedekatan. Kita next karena ini rinciannya ya. Familiarity artinya hal-hal yang sering kita lihat atau sudah kita kenal dengan baik. Jika kita sering berjumpa dengan seseorang, biasanya kita akan menyukainya. Witing tresno, jalaran soko kulino ya. Jadi rasa ketertarikan itu, rasa sayang kita ke orang lain, rasa cinta kita ke orang lain, kedekatan kita sama orang lain, itu bisa sedikit banyaknya ditentukan sama intensitas kita ketemu dan berkomunikasi sama orang lain itu. Jadi di situ kita bisa terjadi atraksi interpersonal ya. Karena rasa kekeluargaan, rasa kebersamaan, familiarity ya, family itu kan keluarga. Jadi karena udah sering bersama, jadi ngerasa aku dan kamu itu seperti keluarga gitu. Nah, kemudian yang berikutnya daya tarik fisik ya. Daya tarik fisik mungkin kalau kita seorang yang atletis, punya tubuh yang kekar dan sebagainya, dan kita melihat orang lain itu punya tubuh yang kekar dan yang punya karakteristik dari sisi fisik ya, fisiologi kita yang sama, itu juga bisa menjadikan terjadinya atraksi interpersonal. Aku pendek, aku minder kalau kumpul sama orang-orang yang tinggi, tapi kalau melihat orang yang sama-sama pendek juga, itu kayak memberikan dukungan khusus gitu. Physical attractiveness ya. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa daya tarik fisik seseorang sering menjadi penyebab utama atraksi interpersonal. Ya, kita cowok misalnya itu ngelihat cewek cakep, tertarik tuh, di situ terjadi atraksi interpersonal. Atau sebaliknya, cewek nih senang sama opa-opa Korea ya, katakanlah seperti itu. Atau misalnya ya yang ganteng-ganteng lah, yang seger-seger, tertarik tuh, terjadilah atraksi interpersonal. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kedekatan ya, proximity. Konsep ini erat kaitannya dengan familiarity, ada saling keterkaitan. Hubungan kita dengan orang lain tergantung seberapa dekat orang tersebut dengan kita ya. Semakin kita sering berinteraksi ya, bersosialisasi sama orang itu, maka akan menyebabkan kedekatan kita sama orang itu. Kemudian ganjaran atau reward, setiap orang pasti menyenangi orang yang memberikan ganjaran kepada kita, ya enggak sih? Iya. Ada mungkin beberapa model orang itu yang dia itu bisa bertambah semangat ya ketika dia itu dikasih reward.
ada si A, ya, itu yang memahami karakteristik kejiwaan dari si B. Si B ini paling seneng nih, gitu. Kalau misalnya dikasih reward, dikasih penghargaan, ganjaran dari pencapaian yang dia capai, gitu. Dikasih, ya, setiap B itu mencapai sesuatu, dikasih reward sama si A, ya, jangan A sama B deh, ayah sama anak, gitu kan. Itu mah udah kandung ini, A sama B aja deh ya. Nah, ngasih terus dikasih reward itu si B sama si A. Awalnya mah mungkin nggak terlalu deket ya, cuman karena mungkin memahami karakteristik si B, setiap pencapaian si B itu dikasih reward sama si A. Terus dikasih, akhirnya timbul rasa cinta, timbul rasa sayang. Ini sesuai sama apa yang pernah disampaikan sama Nabi, sama Rasul. Salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai dan menyayangi. Nah, salinglah kalian memberi hadiah, maka akan terjadi atraksi interpersonal di antara kalian, ya, yang dalam hal-hal positif tentunya. Atraksi interpersonal yang menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang di antara kita bersama. Itu faktor situasional. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pengaruh interaksi interpersonal terhadap komunikasi antar pribadi. Dua pengaruh. Yang pertama itu penafsiran pesan dan penilaian. Sudah diketahui bahwa pendapat dan penilaian kita tentang orang lain itu tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan rasional. Ketika kita menyenangi seseorang, kita juga cenderung melihat segala hal yang berkaitan dengan dia secara positif, ya enggak? Jadi ketika kita itu tertarik sama orang, ya tadi yang udah dijelasin, bukan sesuatu yang tiba-tiba ujug-ujug kita itu tertarik. Pasti ada sisi-sisi pesan atau penilaian kita terhadap orang itu, ya. Ketika kita tolak ukurnya adalah kebaikan, maka oh iya, dia itu orang baik, aku ingin menjadi baik sebagaimana dia, aku tertarik sama dia. Akhirnya terjadi di situ atraksi interpersonal. Ini kaitan yang pertama, pengaruh yang pertama antara atraksi interpersonal dengan komunikasi antar pribadi. Kemudian yang kedua adalah efektivitas komunikasi. Komunikasi interpersonal dinyatakan efektif bila pertemuan komunikasi merupakan hal yang menyenangkan bagi komunikan, gitu. Jadi si A sama si B ketemu, ya, kemudian dalam momen tertentu, dalam momen khusus mereka membahas satu pembahasan khusus yang menarik bagi mereka. Mungkin mereka sama-sama suka sama anime, film anime. Nah, mereka ketemu tuh, akhirnya ngobrol serial anime udah sampai mana, terusnya cerita-ceritanya, kisah-kisah yang diangkat dan lain sebagainya, gitu. Atau mungkin dua orang itu sama-sama menyukai satu mata kuliah tertentu atau pelajaran tertentu, akhirnya ketemu, diskusi. Jadi ketika dua orang itu sudah saling terkait, ya, satu sama lain, maka komunikasi di antara keduanya itu akan semakin efektif. Beda sama yang terjadi resistensi, gitu. Dalam satu forum, dua orang itu ketemu, mereka saling bermusuhan, saling benci, maka komunikasi di antara mereka itu, ya, ketika diajak rapat misalnya pembahasan tentang sesuatu, karena mereka itu udah ada resistensi, gitu ya. Jadi mereka itu akan, ya, nggak efektif lah komunikasi, bahkan bisa berujung ribut di antara mereka. Jadi seperti itu, ya. Nah, ini ya kesimpulannya adalah, jadi atraksi interpersonal itu adalah keterkaitan satu personal dengan personal yang lainnya, ya, yang ketika itu terjadi maka akan terjadi komunikasi yang intens dan berkelanjutan di antara kedua person itu, atau mungkin satu person dengan kelompok atau satu kelompok dengan kelompok lainnya, terjadi atraksi interpersonal di situ karena sisi-sisi yang baik. Nah, sebelum ditutup, saya ingin mengutip sedikit pesan dari Nabi Rasul kita, Rasulullah SAW, karena ini bertepatan dengan hari masih hangat-hangatnya perayaan Maulud Nabi juga, gitu ya. Kata beliau,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al arwahu junudun mujannadah, fa in ta'arafa iktalafa, wa in tanakara ikhtalafa. Ya. Jadi jiwa itu seperti tentara yang tersusun. Jadi jiwa kita, jiwa manusia itu jika dipertemukan itu digambarkan seperti tentara yang tersusun, rapi, panjang. Nah, kata Rasul, fa in ta'arafa iktalafa. Jika di antara banyak tentara itu saling mengenal, ta'arafa, maka iktalafa, mereka itu akan bersatu. Ya. Tentara dunia kumpul jadi satu. Nah, ketika dikumpulkan jadi satu secara ngacak, nah seperti disusun gitu ya, berbaris. Nah, ketika ada tuh ijo ketemu ijo, loreng ijo ketemu loreng ijo, maksudnya TNI ketemu TNI, fa in ta'arafa ikhtalafa. Wah, ini sama-sama dari Indonesia, maka mereka akan bersatu. Nah, wa in tanakara ikhtalafa. Jika mereka tidak saling mengenal, saling mengingkari dan lain sebagainya, mereka akan bermusuhan gitu. Ya. Nah, apa poinnya? Poinnya bisa kita ambil bahwasanya Rasul pun sudah mengatakan bahwasanya ketika orang itu punya satu ketertarikan khusus sama orang lain, itu akan menyebabkan orang itu suka, ya, kemudian bertemu, berjumpa, berkomunikasi, berteman, bersahabat dan lain sebagainya. Nah, cuma konteksnya dalam hadis ini adalah fa in ta'arafa ikhtalafa, itu ketika saling mengenal itu adalah keterikatan keimanan. Oh iya, dia itu orang yang beriman, dia itu orang yang bertakwa. Nah, aku ingin seperti dia, jadi aku ingin berteman dengan dia supaya aku itu bisa jadi seperti dia, beriman dan bertakwa, bisa mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, artinya apa? Yuk kita sama-sama cari orang, cari person yang memiliki keterikatan positif dengan kita, ya, yang bisa membawakan manfaat kepada kita, kepada kehidupan kita. Atraksi interpersonal itu harus dibangun atas dasar hal-hal yang positif. Ya, boleh kok keterkaitan sesama hobi gitu kan, atau sama-sama suka naik gunung, karena sama-sama suka motor gede gitu kan, atau sama-sama suka ayam geprek gitu, itu nggak apa-apa. Cuma diusahakan kita mencari person-person untuk kita jadikan teman, untuk kita interaksi dengan dia, berteman dengan dia, bersahabat dengan dia atas dasar hal-hal yang baik. Jadi itu penutupnya. Mungkin sekian dari saya sebagai perwakilan dari kelompok 3. Mohon maaf bila terjadi kesalahan tadi selama perjalanannya. Ya, segala salah dan khilaf itu semata-mata murni karena kesalahan kami, ya, kesalahan diri saya pribadi sebagai presentator. Adapun jika didapatkan kebaikan, kebenaran di dalam apa yang saya sampaikan barusan, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari diri saya. Itu mungkin cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.